potret wajah di kota Surabaya ini, terutama dari segi apa namanya. Halo, hai semuanya. Kembali lagi di MIS Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama saya Kinaya Maulidia Febriani dari kelas 8H. Di sini kita kedatangan tamu spesial banget loh, dan bakal jadi episode spesial di podcast MIS kali ini. Mau tahu siapa mereka? Langsung aja yuk kita kenalan. Halo, nama saya Novi, biasa dipanggil Ibu Novi. Saya dari School Foundation, lembaga yang dikhususkan untuk melakukan support pendidikan pada anak dan perlindungan pada anak. Baik, untuk Bapak? Hai, perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari DP3 APPKB Kota Surabaya, salah satu perangkat daerah di pemerintah Kota Surabaya yang menangani urusan tentang perempuan dan anak. Iya, oke, baik. Tujuan Bapak dan Ibu ke sini dalam rangka apa nih, Bapak? Ya, monggo Pak Hendra. Ya, Bantu menjelaskan. saya lebih tepatnya datang ke sekolah dan madrasah. Ini kami ada giat namanya DAS. DAS itu adalah dinamika arek Surabaya hebat. Ya, Baik. kami tahu arek Surabaya itu selalu punya budaya yang militan, kemudian anak-anak yang aktif, juga anak-anak yang punya pergaulan luas, seperti itu. Nah, kami datang ke sekolah itu fungsinya untuk memberikan edukasi. Adik-adik mungkin sudah tahu nih lebih awal tentang apa itu bullying, apa itu kemudian yang namanya nafsa dan sebagainya. Namun kami bersama pemateri yang sudah pakar ini, Bu Novi, yang sudah jadi mitra kami di DP3 APPKB sudah lama. Jadi ya seputar bagaimana cara adik-adik untuk mensikapi terhadap kasus-kasus bullying yang ada di sekitar kita. Oke, baik, seperti itu. Nilai-nilai apa ya Bapak Ibu yang ingin ditanamkan kepada peserta melalui program ini, khususnya anak-anak Surabaya ini? Kalau saya, bagaimana adik-adik itu mengetahui bentuk-bentuk bullying. Tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri Bu Novi tadi, ternyata ada 4 nih. Nah, adik-adik harus bisa untuk mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi itu semua. Pencegahan pertamanya bagaimana, seperti itu. Dan yang ketiga yang terpenting adalah pelaporannya. Kita tidak boleh diam terhadap pelaku-pelaku bullying, tapi kita bisa mengupayakan untuk mencegah, bahkan mereduksi apabila kasus seperti itu sudah ada. Gitu. Sebelumnya saya mau tanya, bagaimana cara remaja bisa bergabung atau terlibat dalam program ini? Kalau remaja itu karena sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswi. Iya. Baik itu dari SD, SMP, madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah, maka teman-teman yang masih dalam tanda kutip menjadi bagian dari sekolah, ya, masih anak-anak usia sekolah, itu tentunya menjadi peserta aktif pada kegiatan DAS ini. Oke, baik. Sebelumnya apakah ada kolaborasi dengan sekolah ataupun komunitas pemuda di Surabaya selain SMP atau yang SMP SMA yang sudah Bapak kunjungi? Untuk lembaga yang terkait dengan seusia dengan anak-anak SD maupun SMP, kami ada FAS, ada Forum Arek Surabaya. Oh iya. Seperti itu. Pasti adik-adik sudah kenal kan ya. Iya. Jadi itu mungkin anggotanya ada juga dari semua sekolah ya. Jadi melalui adik FAS itu juga kepanjangan tangan dari kami, dari DP3 APPKB untuk menyampaikan ya aspirasi dan menyampaikan terhadap pembangunan, juga menginformasikan program-program kami ke generasi muda. Dan kolaborasi juga dengan dinas pendidikan juga untuk bisa mengunjungi sekolah-sekolah yang memang diharapkan bisa menjadi tempat untuk upaya pencegahan. Oke, baik.
bagaimana cara Pemkot memastikan program ini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran gitu Bapak Ibu? Untuk ya ini untuk memastikan ya yang namanya apa, kita ini kan bergerak di ranah preventif. Iya. Kita itu berupaya maksimal, tapi kita juga tidak berjalan sendirian karena kita juga menggandeng dari teman-teman dinas pendidikan, teman-teman Kemenak, kemudian BNN kota, Iya. kemudian dari Kepolisian. kepolisian, Sampai ya, kepolisian. ya, jadi juga teman-teman dari NGO ini yang tadi disebutkan, salah satunya ISKO. Nah, itu dengan kolaborasi bersama, saya harapkan itu nanti bisa menyasar ke sasaran yang tepat. Jadi itu bisa terekod pada benaknya adik-adik siswa, dan mereka juga saya rasa bisa untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap bullying dan sebagainya. Sebelumnya orang tua juga dilibatkan dalam kegiatan program ini Bapak? Kalau peran orang tua di pemerintah Kota Surabaya itu sangat banyak. Ada salah satunya namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Ada sampai segitu? Ya, kemudian ada lagi namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk berinteraksi antara orang tua, kemudian anak, juga dengan pemangku kepentingan seperti itu. Jadi melalui wadah-wadah itu diharapkan karena di DP3 ini ya Bu Novia, jadi kita itu rasanya itu lifelong learningnya itu kerasa. Jadi mulai dari anak-anak PAUD sampai ke usia lansia itu semua kita urusi, kita intervensi seperti itu. Menambahkan sedikit mungkin yang disampaikan Pak Hendra adalah bahwa sebenarnya fokus DP3 PPKB sendiri untuk DAS itu adalah anak-anak, tetapi kita juga dari tim DP3 membuka kemungkinan bila ingin menyampaikan kembali kepada orang tua melalui parenting, biasanya pada saat pembagian rapot ya, mereka bisa mengontak DP3A untuk memberikan informasi itu kepada pihak orang tua, karena informasi ini adalah informasi yang up to date yang berkaitan dengan persoalan-persoalan anak dan remaja yang juga harus sama-sama disikapi secara bijak oleh orang tua. Jadi begitu sasarannya, arahnya ke sana, rekomendasinya juga bisa melibatkan orang. Baik. Kalau tantangan tersendiri Bapak Ibu, apakah ada dalam perjalanan program DAS ini? Banyak sekali ya, pahit manis tantangannya ya. Yang pasti adalah kita bersyukur sebenarnya bahwa seluruh pihak sekolah menyambut baik. Itu yang paling penting, karena ternyata mereka juga merasa persoalan yang ingin disampaikan adalah persoalan yang dekat dengan persoalan anak dan mereka rasakan sendiri. Jadi untuk support tempat acara dan dukungan itu mereka benar-benar welcome ya Pak ya. Bahkan meminta untuk kapan lagi karena memang cukup banyaknya tantangan yang harus disiapkan oleh anak-anak ketika mereka memasuki usia remaja. Dan ada yang kekurangannya yaitu tadi anak-anak yang datang mungkin kita berbarengan dengan yaitu ujian dan sebagainya, jadi kadang tidak fokus, tidak konsentrasi karena ulangan dan sebagainya. Jadi cukup banyak manis pahitnya. Atau mungkin Pak Hendra? Iya. Jadi tantangannya sebenarnya karena kegiatan ini adalah kegiatan rutin ya di pemerintah Kota Surabaya sudah bertahun-tahun. Jadi sebenarnya ini sudah bisa kita antisipasi terkait lokasinya, kemudian koordinasi dengan sekolah, kemudian koordinasi dengan para pemateri. Ya tantangannya adalah satu karena karena memang jadwalnya sekolah itu tidak sama, terutama sekolah swasta itu ada juga yang masih pondok Ramadan. Kemudian juga ada juga yang ada beberapa hal yang ternyata mereka itu jam mengajarnya itu, jam belajar mengajarnya itu ternyata tidak sampai full sampai siang ya gitu. Makanya banyak beberapa sekolah yang ini memberikan reschedule
Iya. Cuman saya rasa semoga itu tidak mengurangi substansi dari pentingnya kegiatan DAS ini, karena kita tahu sendiri DAS ini fungsinya adalah preventif untuk mengetahui sejak dini apa kendala permasalahan yang dialami siswa terhadap perkembangan, tentu saja perkembangan fungsi emosionalnya, kemudian Iya. kognitifnya seperti itu. Deteksi dini istilahnya ya. Lalu untuk keberlanjutan program ini untuk beberapa tahun ke depan apakah sudah ada? Kayaknya yang tadi saya sampaikan, karena ini merupakan program yang rutin tahunan, kita tidak bosan-bosannya, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan ini. Karena apa? Tindak kekerasan itu bukan berarti tidak muncul, tapi bagaimana upaya kita secara maksimal agar untuk melakukan tindak lanjut terhadap kekerasan tersebut. Pasti kekerasan itu selalu ada, cuman bagaimana upaya kita, fast respon kita untuk menangani hal-hal tersebut. Tuh. Berarti tahun lalu Bapak Ibu juga kesini ya waktu ada program DAS ini? Iya. Lalu, Tentunya bukan individunya ya. Kadang-kadang iya. kita kan juga berbagi jadwal nih. Tapi kami pastikan pemerintah selalu hadir. Jadi kami bersama teman-teman NGO itu selalu ada. Meskipun kami mungkin tahun lalu saya lupa juga, mungkin kami dijadwalkan di sekolah lain barangkali seperti itu ya. Bergantian. Betul. Karena SDM-nya kan juga terbatas. Iya. Jadi ada prioritas sekolah yang mana dulu kan. Iya. Lalu apakah ada kisah inspiratif dari peserta yang bisa dibagikan oleh Bapak Ibu? Oke. Kisah inspiratifnya adalah kami malah banyak belajar dari peserta. Banyak belajar karena dari hasil penggalian informasi dan diskusi yang kita lakukan, ternyata banyak temuan-temuan baru yang membuat kita jadi sadar bahwa anak-anak ini berada di situasi yang rentan dan memang perlu dibekali gitu. Jadi kita baru tahu bahwa mereka mengenal game Roblox, bahkan ada game Robloxnya yang membuat mereka terprovokasi untuk menjadi pemerkosa, menjadi serangan dan sebagainya. Itu juga saya baru tahu setelah 3 hari melakukan DAS ini, dan ini menjadi pembelajaran positif karena saya tanya bagaimana respon dia ketika melihat itu, dan ketika dia salah kita bantu untuk meluruskan. Dan ini bisa menjadi informasi yang cukup penting untuk kita sampaikan kepada teman-teman lain untuk bagaimana merespon, bersikap, dan bagaimana bisa keluar dari zona toksik yang bisa membahayakan mereka. Itu yang saya dapatkan. Inspirasi yang lain dari situ juga ada yang sempat dia, mohon maaf ya, agak ekstrim. Dia pernah berbagi informasi, mengirimkan foto gambar dia kepada teman dekatnya di media sosial. Foto yang kurang baik pastinya ya. Ternyata ketika dia mau putus diancam, dan di situ dia ingin sharing dengan kami pada saat selesai, dan saya sampaikan solusinya gimana dan resikonya apa. Yang paling penting adalah kamu tahu nggak cowok itu. Ternyata dia nggak tahu. Bahkan nggak tahu rumahnya ini, tapi pacarnya dalam game online, media sosial. Nah dari situ kita sampaikan, kita bantu, didampingi, akhirnya dia bisa keluar dari tekanan dan ancaman yang membuat dia akhirnya berani untuk speak up dan bicara. Nah hal-hal seperti itulah yang sebenarnya memang didorong oleh pemerintah kota untuk bagaimana bisa mendeteksi dini persoalan-persoalan agar jangan sampai menjadi masalah yang lebih besar. Yang paling penting adalah preventif, karena kalau sudah masuk di problem penanganan akan lebih sulit untuk munguraikannya. Itu sih. Jejak digitalnya. Jejak digital dan sebagainya. Itu yang paling penting. Mungkin dari Indra. Saya rasa garis besarnya tadi benar yang disampaikan oleh Bu Novi ya. Pertama dari segi kondisi terkini terkait ini pergaulan adik-adik remaja atau siswa di Kota Surabaya itu memang luar biasa ya, dinamikanya tuh
kelihatan, namun tidak mudah untuk mengungkap itu semua. Tapi dengan pemateri yang spesialis ya di bidangnya ini, jadi kami itu bisa mulai mengidentifikasi Iya. ya, mengidentifikasi mana-mana kira-kira mungkin ada siswa yang punya pengalaman pribadi maupun terhadap lingkungan di sekitarnya, teman-teman sebayanya, tapi tidak bisa mengungkapkan, tidak berani cerita. Nah itu kami sangat terbantu sekali dengan teman-teman dari NGO, dari teman-teman Polrestabes, PNN dan Kemenak untuk menggali itu semua. Iya, ngomong soal cerita, di sini kami punya organisasi Pemansora namanya Ibu. Apa namanya? Pemansora, pemantik sobat Satgas. Spelfora, iya. Luar biasa. Organisasi. Dan tugasnya apa itu? Tugasnya itu dibagi menjadi 3 divisi, ada divisi karakter, divisi support, sama teman terbaik gitu. Artinya bisa jadi P2 ya Pak? Iya. Pelopor dan pelopor ya, Iya. bisa menyampaikan kembali das ini kepada adik-adik lain atau teman lainnya untuk Iya. bisa dapat informasi yang sama untuk penambahan kognitif mereka. Iya. Juga pembinanya itu dari guru BK Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau SMP ya? iya, banyak sekali yang suka cerita waktu kita itu ada 2 ini Bu. Kalau mau cerita mereka bisa datang ke perpustakaan atau bisa lewat chatbotnya kami, chatbotnya Pemansora. Iya. Dan itu terdokumentasi ya? Iya. Artinya yang pernah curhat terkait apa aja Iya. itu jumlahnya. Terus juga mereka tuh ngerasa aman karena identitas mereka tuh nggak ditunjukkan. Kode etiknya memang harus begitu. Iya, Betul. benar. Luar biasa. Dan juga saya salah satunya Oh. ini yang masuk di organisasi. Tugasnya ya? Iya. Bagus, mudah-mudahan terus bisa membantu teman-teman lainnya ya. Amin. Yang paling penting jangan sampai diviralkan itu. Iya. Karena nanti seperti pisau bermata dua melukai semua. Iya. Jadi yang paling penting tahu kemana harus lapor agar tepat sasaran dalam penanganan dan bisa langsung dihentikan semua akar-akarnya, itu yang paling penting. Iya. Baik. Alhamdulillahnya juga guru BK itu langsung sigap nangani anak-anak yang kayak gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik-baik. Lalu apa Bapak Ibu udah tahu kayak hal-hal yang lagi ramai di sosial media, yang kayak anaknya tuh nggak bisa sekolah, ibunya nggak kerja sampai dia nggak bisa. Yang kemarin di Iya. NTT ya? Iya di NTT. Iya. Nggak bisa ini beli peralatan sekolah. Menurut Ibu tanggapannya bagaimana? Nah, ini yang menurut saya adalah respon cepat dia, dan dia juga harus bisa menyampaikan kepada temannya kalau dia memang kesulitan. Iya. Makanya yang kita harapkan Gen Z atau Gen Alpha, adiknya Gen Alpha ya? Iya, Gen Alpha. Gen Alpha adalah jangan hanya ngomong lewat media sosial, tapi juga tahu kemana harus mengeluh gitu loh. Bisa ke teman atau bisa kepada lingkungannya. Iya. Karena dari lingkungannya nanti akan bisa disupport oleh Bapak RT, Pak RW, tahu kalau ada persoalan dan harusnya memang bisa dibantu. Yang paling penting, makanya yang saya bilang remaja diharapkan harus punya resilien yang tinggi. Ini yang agak terkikis ya. Iya. Pada potensi remaja cukup besar, dia punya kemampuan digitalisasi yang bagus, yang bisa mengadu kemana, itu yang harusnya bisa dimanfaatkan, bukan malah semakin rapuh dan patah. Nah ini harapan saya, bila ada persoalan-persoalan itu bisa disampaikan lewat guru BK-nya kalau di Iya. sekolah ada masalah biaya, dana, karena pemerintah biasanya punya supporting untuk pendidikan, Iya. supporting untuk beasiswa keluarga tidak mampu atau dan sebagainya. Kalau di sini pemuda tangguh ya, Iya. atau Udah. masuk dalam gamis dan sebagainya. Hal-hal itu memang tidak banyak diketahui, tapi perlu disampaikan kepada perangkat terkait agar bisa dibantu disalurkan. Mungkin itu sih ya penilaian dari saya ya. Iya. Dan respon dari lingkungan juga penting, karena mereka lah yang paling dekat dengan korban maupun pihak yang lemah. Itu sih saya. Kalau Bapak Hendro bagaimana Pak tanggapannya terhadap anak-anak yang nggak bisa sekolah tapi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu? Kalau saya ya kembali lagi pendekatan kepada orang tua ya.
terkadang kita itu tidak bisa menjustifikasi bahwa kasus ini dikarenakan hanya karena ini, hanya secara parsial, tapi kita juga harus punya pandangan yang dari beberapa sudut pandang yang komprehensif. Jadi terkadang itu juga bisa jadi itu bukan karena seorang anak yang terlalu rentan, tapi juga bisa jadi karena pengasuhan dari orang tuanya barangkali yang ini contoh boleh disebut ya, kasusnya kemarin itu kayaknya yang di medsos itu ya, yang di sosial yang media di daerah NTT itu ya, seperti itu. Nah itu karena kadang-kadang bisa jadi ya, ini kalau bicara tentang anak ini juga saya terenyuh juga ya, maksudnya bisa sampai mengakhiri gitu kan, berarti dia itu sudah tidak ada jalan lagi gitu. Dia sudah terpojok, tidak bisa juga minta bantuan kepada orang tua. Nah akhirnya dia karena minimnya pengetahuan bagaimana dia cara mengatasinya dan bagaimana cara dia berbagi atau dengan siapa dia berbagi, itu ya mungkin yang lebih penting ya Bu Novi ya. Itu sehingga membuat dia itu mengakhiri hidupnya. Tapi saya rasa selama kita itu bersama-sama di kota Surabaya ini, kita selalu, karena kita itu adalah budaya arek. Budaya arek itu kekasan daerah yang tidak bisa dipungkiri. Budaya arek itu kita terbiasa menjadi orang yang militan. Kemudian kita itu orang yang bukan yang tidak bisa bergaul, atau kita itu adalah orang-orang yang tangguh dan mampu bersosial, hidup di dalam lingkungan sosial ya. Budaya arek ini adalah nilai plus dari generasi masa depan di kota Surabaya. Jadi dengan adanya budaya arek, saya rasa kita tidak mudah untuk patah semangat, kemudian tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang nyata yang kiranya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kita itu karena kita berada di lingkungan arek ya, kita itu lebih mudah, lebih terbuka. Saya rasa itu. Baik. Untuk harapan Pemkot dan juga DP3A ini dalam terhadap generasi muda setelah mengikuti program DAS ini, Bapak, bagaimana? Ya tentu saja teruslah berinovasi, kemudian lebih peka terhadap lingkungan sosial sekitar. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kasih ampun terhadap beberapa kasus bullying. Kalau kita mau menanamkan konsep anti bullying, insya Allah selalu ada jalan. Terima kasih ya Bapak Sama-sama. dan Ibu atas sharing-sharingnya kepada saya dan juga teman-teman yang di rumah juga. Cukup menjawab kekepoan saya selama ini dalam program DAS ini. Oke, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya oleh adik-adik dan pihak sekolah. Jadi intinya jangan pernah berpikir bahwa kita itu menghadapi ini semua itu sendirian. Ya. Karena kita, meskipun kita mungkin lintas generasi, tapi selama kita itu ada di budaya arek di kota Surabaya, insya Allah kita bisa bergerak bersama. Oke. Dan jangan lupa beradik untuk lapor. Itu yang paling penting ya. Yang merasa sendiri, butuh tempat cerita itu harus Lapor sama orang yang tepat. Oke. Terima kasih telah menonton podcast Miss spesial kali ini. Saya Kinaya Maulidia Febriani bersama Ibu Novi dan Bapak Hendra. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, atau follow channel Miss dari Kreatif SMA Negeri 4 Surabaya. Bye-bye. Bye-bye.